warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Ramadhani. Saya Zalayanea. Kami dari kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 2 Lubuk Linggau. Kami sedang berada di Museum Perjuangan Sukos Garuda Sriwijaya, Kota Lubuk Linggau. Baiklah, sekarang kami sudah bersama salah satu pengurus Museum Sukos Kota Lubuk Linggau. Kak Berlian. Apa kabar Kak Rudi? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, Kakak boleh perkenalkan namanya siapa dan posisinya sebagai apa di sini? Oke, perkenalkan nama Kakak Berlian Susetio, panggil aja Kak Berlian. Di sini Kakak sebagai pengelola museum, sebagai staf pelayanan dan penyajian museum gitu. Kami dari SMA Negeri 2 Lubuk Linggau mewakili teman-teman saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang Museum Sukos Kota Lubuk Linggau ini. Yang pertama, kapan didirikannya Museum Sukos ini? Ya, Museum Sukos ini didirikan pada tanggal 15 Januari 1988 ya. Itu diresmikan oleh Bapak Menteri Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, itu Bapak Menteri Kesra, namanya Menko Kesra ya, singkatan itu Bapak Alamsyah Ratu Prawira Negara. Beliau itu sebenarnya pejuang, namun ketika zaman Pak Soeharto, beliau juga memang dari tentara Pak Soeharto, jadi dia mengambil beberapa menterinya dari tentara, termasuk Pak Alamsyah itu tadi. Jadi diresmikanlah tanggal 15 itu, namun resmi itu sebenarnya kita ambil sedikit sejarah ke belakang, karena dulunya museum ini sebelum jadi museum ini gedung Belanda itu. Nah, ketika masa perjuangan revolusi fisik gitu kan, ketika masa bisa dibilang itu masa mempertahankan kemerdekaan dari Belanda gitu kan, dari 45 49, gedung inilah jadi markasnya Sukos, Subkomandemen Sumatera Selatan, basisnya militer Sumatera Selatan gitu kan. Namun Sumsel dulu itu banyak daerah masih ada apa namanya, kalau sekarang satu ya, kalau dulu masih ada 5, setelah Jambi, Lampung, Palembang, Bangka Belitung, dan Bengkulu ya, ada 5 daerah itu. Jadi Linggau inilah yang membawahi 5 daerah tadi. Bisa dilihat nanti ada komandannya 4 orang itu kan, itu bagian dari itunya. Jadi setelah jadi markas museum, markas Sukos, jadi dialihfungsi dulu menjadi rumah dinas Bupati Musirawas setelah jadi markas Sukos ya pada masa revolusi fisik itu. Nah, ketika tanggal 15 Januari itulah ya tahun 88 dialihfungsikan lagi menjadi museum gitu. Jadi bupati terakhir yang yang menduduki menjabat bupati, dia tinggalnya di rumah dinas ini, gedung ini. Jadi dialihfungsikan menjadi museum gitu pada tanggal 15 Januari 88. Itu bupatinya itu Pak Suryat Tamad, pendiri dari SMA Pesantren Al-Ikhlas ya. Beliau yang mengundang beberapa veteran pejuang Sukos ya, ada juga instansi lain juga, Kodam, pemerintah Sumsel, sipil gitu kan, yang diundang bereuni dan mereka kompak membentuk museum hingga saat ini. Namun mereka untuk masa awal museum dikelola oleh yayasan, namun saat ini dikelola oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seperti itu. Panjang. Selanjutnya, apa latar belakang terbentuknya museum ini? Ya, sebenarnya latar belakangnya sebenarnya kita jangan apa ya, kalau kata Bapak Soekarno itu kan jas merah, jangan pernah sekali-kali meninggalkan sejarah. Jadi museum ini adalah untuk melestarikan, untuk mengenang, ya, untuk ibarat kata itu jangan sampai sejarah itu hanya sekedar angin lalu saja kan, karena sejarah bangsa terutama Indonesia, khusus juga di Sumsel itu sangat panjang, sangat besar sekali pengorbanannya, terutama masa perjuangan fisik dari 45 ke 49 ya. Kita sangat gencar untuk mempertahankan kemerdekaan, karena setelah kita merdeka itu Belanda masuk lagi ke Nusantara Indonesia, namun juga sampai ke daerah, sampai ke Lubuk Linggau, Musirawas ya. Jadi ya dengan masa-masa yang pernah terjuang itulah didirikan museum supaya mengenang kembali peristiwa mereka yang pernah berjuang gitu, sebagai bentuk pelajaran untuk generasi muda saat ini. Jangan pernah meninggalkan sejarah, karena sejarah adalah sebuah peristiwa yang besar ya, sebagai identitas sebuah bangsa Indonesia seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana perawatan dan penanganan dari koleksi-koleksi yang ada di museum ini? Ya,
Untuk koleksi museum Sukos memang ada kita yang namanya pendataan berkala gitu kan. Jadi setiap tahun masa periode-periode gitu kan, itu kita restorasi. Dan restorasi itu kita rawat gitu kan. Tidak hanya misalkan ini kan kebanyakan kita terbuat dari logam besi ya. Jadi kita rawat, kita restorasi, kita bersihkan kalau ada karat gitu kan. Terus ada beberapa lagi misalkan koleksi baru gitu kan, masuk dari mana kita data lagi, kita restorasi lagi. Jadi lebih ke semacam perawatan pengadaan gitu. Nah, kita ada beberapa tahap sebenarnya, ada perawatan pengadaan, terus juga ada pemindahan juga nanti kan. Jadi untuk lebih perawatan memang ada trik khusus ya, kita memang ada lab, bukan lab namanya itu bagian konservasi dan restorasi ya, itulah yang merawat koleksi baik itu dari kata-kata dibersihkan menggunakan zat khusus gitu kan supaya tidak menghancurkan barang yang lama tadi. Terus juga ada juga nanti tempat penyimpanan juga kita harus enggak apa namanya dengan sampai terkena air juga kita harus tertutup kayak gini kan, yang bisa terbuka nggak boleh disentuh juga gitu kan. Jadi memang perawatannya sangat-sangat ekstra karena perawatan itu memang sangat apa ya, jangan sampai barang ini tiba-tiba nggak jelas itunya kan apa namanya tuh keterangannya. Jadi memang harus ada periode apa namanya pergantian pergantian ya, ibarat kata tuh perawatan berkala gitu, seperti itu sih sebenarnya untuk perawatannya. Oke, selanjutnya itu bagaimana tanggapan Museum Perjuangan terhadap pandangan masyarakat yang menilai bahwa museum itu tidak menarik? Oke. Sebenarnya lebih kepada promosi museum itu sendiri sebenarnya, gimana mengemas museum itu agar menjadi lebih menarik. Kalau seandainya museum itu dibuat menarik, kita buat sistematika yang memang benar-benar nyata menggambarkan peristiwa masa lalu, kakak rasa akan menarik dari generasi muda gitu kan. Karena memang saat ini yang kita fokuskan adalah pameran ya, pameran dalam bentuk visual, audiovisual juga, dan juga kita maksimalkan untuk melibatkan langsung kepada generasi itu. Misalkan kita adakan pameran gitu kan, pameran bersama. Jadi kita undang dari beberapa sekolah untuk datang ke sini, menghadirkan mewakili beberapa orang untuk datang ke sini. Jadi sebenarnya untuk menarik atau tidaknya itu lebih kepada promosi kita sebenarnya kan, gimana mengemas itu gitu kan. Untuk saat ini ya penampilan Museum Sukos ya berguyur kita dan bisa lebih baik gitu kan, kita tampilkan langsung, ini foto pejuangnya, ini benda-bendanya jelas kita tampilkan gitu kan. Jadi lebih kepada kami sebagai pengelola dan juga respon terhadap untuk kunjungan ke sini gitu kan. Makanya setiap kegiatan ya kami mengharapkan ya pengunjung itu harus ada gitu kan, meskipun beberapa aja gitu, mungkin nggak apa-apa. Karena kita setiap tahun kita berjenjang terus, kita selalu upgrade gitu kan, baik itu koleksi, kegiatan dan segala macam. Apalagi kita juga untuk menarik itu kita adakan juga lomba gitu kan, lomba tari, lomba yang pernah kita lakukan itu pakai lomba tari, terus lomba permainan tradisional gitu kan. Next ke depan nanti kita mau adakan kayak lomba semacam sang juara gitu, kayak ranking 1, cuman next itu nanti kan kita akan undang dari SMA dan SMP ya, fungsinya untuk daya tarik dari mereka juga, karena ini museum sebenarnya cuma belajar sebenarnya kan untuk masa sejarah. Kalau untuk di Museum Sukos itu masa mempertahankan kemerdekaan dari tahun 45 sampai 49 seperti itu. Di dalam museum ini apakah ada benda yang paling istimewa atau yang paling penting? Ya, kita istilah museum ada namanya masterpiece ya, itu namanya koleksi unggulan. Kita untuk museum itu ada 2, itu yang berada di luar. Itu yang pertama masterpiece lokomotif tua D3082, itu masterpiece yang pertama. Kenapa ngambil itu? Karena itu koleksi yang paling besar. Karena perjuangannya juga, maksudnya besar dalam artian fisik ya. Untuk perjuangan juga sangat besar, karena dulu Sukos itu pertama kali didirikan di Palembang. Markas Sukosnya pertama di Palembang. Namun terjadi perang, pindahlah Sukos itu ke Lahat. Nah, perang lagi dengan Belanda, mundurlah ke Lubuk Linggau. Nah, Sukos setelah di Lahat itulah mau ke Lubuk Linggau itu ditarik dengan lokomotif itu. Jadi gerbong tentara Sukos tadi itu ditarik, itu ada beberapa banyak gerbong ya, banyak gerbongnya itu
ditarik dengan lokomotif yang di depan tadi itu. Makanya lokomotif itu wajib dipajang di depan seperti itu. Memang sebelum di sini dia di SS di dekat stasiun Lubuk Linggau, namun cerita sejarahnya ada jadi dipindahkan ke sini. Setelah diresmikan museum lokomotif ada di situ. Terus yang kedua itu mobil jeep Willys itu di belakangnya ya, itu mobil jeep peninggalan pahlawan nasional asal Sumatera Selatan, namanya Bapak Dr. Akagani, itu fotonya ada di atas yang tengah. Beliaulah yang pernah juga jadi komandan Pos yang kedua, itu masih di Palembang, dan ketika masa agresi kedua, beliau menjabat sebagai gubernur militer. Jadi dulu setelah kita peristiwa agresi yang kedua, Indonesia diterapkan pemerintahan militer. Setelah ada PDI yang ada PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. PDRI itu namanya pemerintahan militer. Makanya ada gubernur militer, bupati militer gitu kan. Jadi untuk Sumsel dia nggak gubernur sipil, dia gubernur militer itu Pak Akagani. Mungkin itulah yang dipakai dari Lampung ya. Dia mau itu sebenarnya dari luar negeri mau pulang ke Sumsel cuma nggak bisa. Akhirnya dari Lampung itu dia nggak lewat jalan raya ya, karena Belanda sudah mengepung di kota-kota besar. Dia lewat hutan, itulah lewat Bukit Barisan. Dari Lampung lewat hutan, melintasi sungai, terus lewat kebun rakyat juga segala macam, terus lewat hutan. Makanya kendaraan itu memang disetel khusus untuk lewat hutan gitu kan. Tibalah sampai di Curug, namun dibawa juga sampai ke Linggau atau Gedung juga. Jadi kendaraan itu dipakai beberapa kali dari Linggau, Curug, dan sampai ke Suntandai. Dipakai, beliau itulah semasa perjuangan dalam menyusun strategi gitu kan, untuk bertemu dengan anak buahnya, terus untuk menemui juga mungkin ketika ada gencatan senjata dengan Belanda, pakai itu juga gitu kan. Jadi fungsi untuk kendaraannya perjalanan Dr. Akagani seperti itu. Nah, oke, baiklah, kalau boleh tahu nih Pak, apa misi dan misi dari museum ini dan apakah ada tujuan yang ingin dicapai? Yang pasti setiap lembaga ada ya namanya misi, karena untuk saat ini misi kita adalah setelah tadi memang kita ingin mengenalkan pada generasi muda yang sekarang ini, inilah museum yang menampilkan masa perjuangan revolusi fisik pertahanan kemerdekaan di Sumatera bagian selatan dari tahun 45 untuk 49, karena visi kita itu tadi ingin mengenalkan masa perjuangan yang pernah pahlawan-pahlawan kita perjuangkan dari tahun 45 itu visi kita yang utama. Untuk yang misi kita sebenarnya banyak hal yang kita terus ingin menggali informasi gitu kan, untuk dikenalkan kepada generasi muda. Nanti informasi ini kita nggak hanya di sini saja, kita terus berkembang, kita terus teliti di tempat lain gitu kan. Kita kemas informasi yang bagus, kita kemas lagi kepada, kita kasih tahu maksudnya dengan generasi yang sekarang. Apalagi kita juga terbuka untuk mengadakan kerjasama juga dengan sekolah, untuk kunjungan misalnya kan. Terus ada dengan komunitas, dengan guru-guru sejarah, untuk paling tidak ya kerjasama dalam artian mengkaji gitu kan dalam sejarah lokal yang di sini. Terus juga kita membuka semacam kegiatan tour gitu kan dengan masyarakat, dengan murid-murid juga gitu kan. Di antaranya itu yang sering kita laksanakan gitu misinya, sebenarnya lebih kepada ingin kemajuan sumber daya manusia dari kita gitu kan, kemajuan SDM. Untuk visinya sebenarnya itu lebih spesifiknya kepada pelayanan kita pada masyarakat itu harus bagus gitu kan, dengan masyarakat yang datang ke sini sebagai kita pelayan masyarakat seperti itu untuk visi dan misi kita. Baik, terakhir upaya apa yang dilakukan pengelola museum dalam meningkatkan minat pengunjung? Paling pasti untuk minat lebih kepada program kita memang per tahun memang ada ya. Kita ada kegiatan yang akan sampaikan tadi seperti pameran gitu kan. Jadi pameran itu kita bawa beberapa koleksi dari luar Lubuk Linggau gitu kan. Seperti pameran bersama ada dari Bengkulu, Palembang, Lampung, yang wilayah 5 tadi ya. Jadi kita bersatu untuk berkumpul di Lubuk Linggau. Di sini contohnya kan kita tampilkan untuk mengenalkan pada generasi yang sekarang ini loh perjuangan dari masyarakat dan juga berjuang zaman dulu. Jadi kita undang melalui surat gitu kan untuk datang ke sini, untuk berkunjung ke sini gitu kan.
Satu lagi, kita selalu upgrade pameran ini ya, tampilan ini kita selalu upgrade. Kita selalu sosialisasikan, kita publikasikan ke media sosial, lembaga informasi gitu kan, untuk terus berinovasi gitu. Terus juga ada kegiatan ya, yang tempatnya di sini. Kita bilang tadi seperti lomba-lomba, ada juga kajian-kajian juga gitu kan, seminar gitu kan, diskusi terkumpul gitu kan, untuk ya apa ya, salah satu cara ya untuk meningkatkan minat, kunjungan, terus juga belajar gitu kan. Jadi ya kita sebagai museum perjuangan, kita menampilkan masa-masa perjuangan itu sebagai informasi pada khalayak luas seperti itu. Oke gitu. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih untuk waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih kan selamat di sini, kami memberikan informasi kepada teman-teman kita di luar tugas seperti ini. Iya. Dan kami ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.